Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Triwayunisi dengan NIM 2108308005. Di sini saya akan menyelesaikan UTS Ilmu Arud wa Al-Qawafi. Pengertian ilmu arud, kata arud secara etimologi yaitu melintang atau menghalang. Selain itu juga kata arud secara etimologi bisa diartikan tengah-tengah atau sesuatu yang terdapat dalam bait-bait syair. Penemu ilmu arud, sejarawan, sepakat bahwa yang pertama kali memperkenalkan ilmu arud adalah Syekh Khalil bin Ahmad An-Nahwi Al-Basri Al-Azhari Al-Farahidi. Selanjutnya yaitu pengertian bahar. Pengertian bahar secara bahasa yaitu laut, akan tapi secara istilah ilmu arud yaitu bentuk wazan tertentu yang dijadikan pola dalam mengubah syair Arab. Jenis-jenis bahar itu ada 16, tapi yang baru kita pelajari ini hanya ada 8. Yang pertama itu bahar tawil, bahar wafir, bahar basit, bahar mudhari, bahar kamil, bahar madid, bahar rojes, dan bahar hajj. Sebelum masuk ke bahar yang pertama, saya ingin menjelaskan itu dalam bahar itu ada yang disebutnya keseluruhan. Keseluruhan itu dalam bahar disebut misro'ani. Nah, misro'ani itu dibagi menjadi 2, yaitu sudur dan anjis. Nah, sudur juga dibagi lagi menjadi 2, yaitu hasyu dan arud. Dan anjis itu juga dibagi menjadi 2, hasyu dan dorob. Bahar yang pertama yaitu bahar tawil. Dinamakan bahar tawil karena panjang dan sempurna baitnya, tidak majzu, yaitu dibuang arud dan dorobnya. Masyhur itu dibuang separuhnya, dan tidak madhub yaitu dibuang 2/3 baitnya. Adapun terdapat juz-juz dalam bait bahar tawil yaitu fa'ulun mafa'ulun sebanyak 4 kali. Nah, rumus dalam bahar tawil yaitu tawilun lahu dunal buhuri fadha'il fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Mauzunnya Aba muwadhirin kanat bururan sahibati walam a'tikum bitaw'i mali wala arabi. Contoh dalam bahar tawil ini, arudnya ini berupa maqbudah, arud maqbudah, dan dorobnya sahih. Maqbudah sendiri artinya membuang huruf kelima yang mati. Kalau sahih tidak adanya perubahan atau sesuai dengan wazan aslinya. Arud maqbudah ya itu awalnya kan awal huruf itu mafa'ilun, karena dia berupa maqbudah jadi mafa'ilun. Huruf kelima itu yaitu ya setelah ain. Analisis dari wazan maksudnya itu fa'ulun, fa-nya hidup, ainnya hidup, wawunya mati, lamnya hidup, nunnya mati. Abamun, alifnya hidup, ba-nya hidup, alif yang bersama ba ini mati, mimnya hidup, dan nunnya mati. Bahar yang kedua adalah bahar wafir. Bahar yang memiliki banyak harokat pada taf'ilahnya, atau disebut juga bahar yang taf'ilahnya ini terdiri dari 7 huruf. Taf'ilah dalam bahar wafir yaitu mufa'alatun. Rumus bahar wafir yaitu quburu syi'ri wafiruha jamilun mufa'alatun fa'ulun. Wazan
fotonya mufa'alatun 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 mufa'alatun. Mauzun ya. Alam aku jarakum wa yakunu baini wa bainakumul mawaddatu wal ikha'u. Nah, di contoh bagar wafir ini sama-sama menjadi maktu, yaitu membuang gabungan antara harf, yaitu membuang sabab khafif, dan wasf, yaitu menyebutkan huruf kelima. Wazan dan mauzun ini, wazan itu kan mufa'alatun, wazan itu alam aku mufa'alatun, mimnya hidup, fa-nya hidup, alifnya mati, ainnya hidup, lamnya hidup, ta-nya hidup, nunnya mati. Di mauzun alam aku a-nya hidup, lamnya hidup, mimnya mati, alifnya hidup, kafnya hidup, jimnya hidup, alifnya mati. Yang ketiga ini bahar basit. Bahar basit sebagian dari buhur asyair al-muntajizah. Pengertian dari bahar basit sendiri yaitu secara bahasa terbentang atau terpapar. Dinamakan bahar basit karena tiap-tiap juz yang subai terdapat sabab yang terbentang karena berturut-turut. Rumus dari bahar basit yaitu innal basita ladaihi nafsuhul amanu mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Wazan yang utuhnya mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Mauzunnya al-ilmu kal-ghaibi wal-akhlaqu mazra'atun in tasbuthil aradu tudhib ni'matal maqari. Arab dan dorob ini, arabnya makhbunah dan dorob ini makhbun. Jadi di akhir hurufnya itu ditambahkan huruf mati yang berupa menjadi panjang gitu. Kayak yang di kalimat ro'atu, awalnya kan ro'atu menjadi ro'atu, terus maqori jadi maqori kan. Wazan itu mustaf'ilun, mim hidup, sin mati, ta hidup, fa mati, ain hidup, lam hidup, nun mati. Contohnya dari al-ilmu kal, alif hidup, lam mati, ain hidup, mim ain hidup, lam mati, mim hidup, kaf hidup, alif mati. Atau dalam contoh lainnya itu dalam sholawat Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Bahar yang keempat yaitu bahar mudhari. Bahar mudhari secara bahasa yaitu menyerupai. Bahar ini dinamakan demikian karena menyerupai bahar khafif, yaitu salah satu kedua juznya berupa majmu'ul watad dan yang lainnya berupa mafruq. Rumusnya yaitu tu'adul mudhari'atun fa'ilun fa'ilatun. Wazannya mafa'ilun fa'ilatun mafa'ilun fa'ilatun. Mauzunnya
banu sa'adin khairu qaumi bijaratin au ma'ani. Contoh dari bahar mudhari ini, Arab dan Dorob ini sama-sama sahih, yaitu tidak ada perubahan atau wazannya asli. Banu Sa'adin dan mafa'il. Ba hidup, nun hidup, waw mati, Sa'adin sa-nya hidup, ainnya mati, dalnya hidup, nunnya mati. Seperti wazannya mafa'il. Mimnya hidup, fa-nya hidup, alifnya mati, ainnya hidup, terus lamnya hidup dan nunnya mati. Selanjutnya yang kelima yaitu bahar kamil. Bahar kamil ini merupakan bahar yang sempurna. Bahar ini memiliki banyak huruf dan 30 harokat. Bahar ini cocok digunakan untuk puisi. Rumus dalam bahar kamil yaitu kamulal jamalu minal buhuril kamilu mutafa'ilun. Mawzunnya Baida syahawati fama ubashiru annada kama alimti syama'ili watakaruni. Contoh dalam bahar kamil ini bahar yang sempurna. Contoh dari bahar kamil yaitu kan sempurna sesuai dengan wazannya yaitu mutafa'ilun, tidak ada yang dibuang. Mutafa'ilun, mimnya hidup, ta-nya hidup, fa-nya hidup, alif mati, ainnya hidup, lamnya hidup, nunnya mati. Maksudnya itu baida suho. Nah, wa-nya hidup, alifnya hidup, zalnya hidup, alifnya mati, sodnya hidup, ha-nya hidup, wawunya mati. Selanjutnya itu bahar madid, bahar yang berwazan fa'ilun fa'ilatun, yaitu yang dibacakan 4 kali, tetapi wajib majzub. Yang ini membuang taf'ilah pada masing-masing misra. Contoh rumus dalam bahar madid yaitu di syi'ari indi sifatun fa'ilatun. Mawzunnya ya la bakrin syuru di kulaiba, ya la bakrin ainal firaru. Yang ketujuh itu bahar haj, memiliki arti bergetar dalam menyanyikan, lembut serta perlahan. Nah, bahar ini zihab yang masuk yaitu haj adalah kaf dan qabd, dengan syarat tidak boleh ada 2 zihab di dalam satu juz yaitu taf'ilah. Pengertian dari kaf sendiri yaitu membuang huruf ketujuh, dan pengertian dari qabd yaitu membuang huruf kelima yang mati. Rumus bahar haz yaitu alal ahzaji tashilu mafa'ilun. Mawzunnya wa ma dhahri libaghi dhahri zalulu, atau yang bisa dinyanyikan dalam sholawat yaitu sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, contoh bahar hajif yang ma dhahri libaghi itu darabnya itu madhub. Madhub sendiri yaitu membuang sabab khafif. Yang menjadi darab madhub itu kalimat galulu. Timbangannya itu kan wazannya itu mafa'ilun, mim hidup, fa hidup, alif mati, ain hidup, lam hidup, nun mati. Ain hidup,
ya mati, lam mati, hidup, nun mati. Mauzunnya itu wama zohri. Nah, wa-nya hidup, mimnya hidup, alifnya mati, zo-nya itu hidup, ha-nya mati, ri-nya hidup, ya-nya itu mati. Yang terakhir, yang ke-8 yaitu bahar rojaz. Bahar ini dinamakan rojaz karena kedekatan antara tafailah dan sedikitnya huruf dalam bahar ini. Atau bahar ini tampak kacau. Wazan dari bahar ini yaitu mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Mauzunnya darul sama'id sulaima jaratun qaflatul ayatuha mitla zabur. Nah, contoh ini tuh arudnya sahih, dorobnya sahih. Yang kedua itu dorobnya maktub. Sebagai berikut: mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Mauzun ya, al-qalbu minha mustarihun salimun, wal qalbu minni jahilun majhulun. Yang menjadi dorob maktubnya itu majhulun. Waktu sendiri yaitu gabungan antara hadz yaitu membuang sabab khafif dan wasf yaitu membuang huruf kelima. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.